siang hari ini memang Bawaslu Jakarta Utara mengadakan acara sosialisasi peraturan dan peraturan Bawaslu, yang mana ini bagi saya adalah suatu sarana konsolidasi masyarakat, ya, masyarakat demokratis, ya, untuk mewujudkan masyarakat demokratis perlu ada persiapan-persiapan untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Salah satunya dengan sering dan intensifnya edukasi dan juga sosialisasi serta pemantapan dari teman-teman kepada teman-teman Bawaslu sendiri agar nanti bisa dengan siap dan sigap menangani persoalan-persoalan hukum terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi memang Bawaslu menurut saya menjadi suatu sarana yang strategis sebagai pengawas sekaligus merupakan penyeimbang dalam proses demokratisasi pemilu, gitu. Karena memang pemilu kan untuk melakukan suatu pergantian pemimpinan dalam masyarakat bagi tindakan apapun. Karena itu yang akan menjadi pemimpin itu akan memimpin masyarakat. Masyarakatnya inilah tentu harus bisa menjadi pemilih yang cerdas. Tapi proses menjadi pemilih cerdas maupun mengharapkan proses yang berkualitas itu tidak akan secara instan begitu saja. Oleh karena itu perlu adanya acara-acara semacam ini. Dan kaitannya dengan hukum pemilu, karena dinamika masyarakat ini berkembang dan juga persoalan-persoalan hukumnya juga semakin kompleks, maka banyak sekali peraturan-peraturan tentang pengawasan pemilu yang dalam hal ini peraturan Bawaslu itu perlu disosialisasikan kepada setiap masyarakat, terutama karena tidak akan mungkin pengawasan itu hanya dilakukan oleh Bawaslu. Masyarakat umum pun bisa mengawasi dan bisa berkontribusi aktif dalam melakukan pengawasan pemilu agar hasilnya juga berkualitas. Nah, ini ada beberapa peraturan Bawaslu yang disosialisasikan. Pertama itu Perbawaslu nomor 5 tahun 2022, lalu Perbawaslu nomor 6 tahun 2022, nomor 8 dan nomor 9, yang kesemuanya banyak berkaitan tentang bagaimana mekanisme terus tata cara penyelesaian sengketa proses yang menjadi domain wilayah pengawasan Bawaslu. Selain itu juga yang lebih penting pada kesempatan kali ini adalah sosialisasi tentang Perbawaslu nomor 6 tahun 2023 tentang layanan hukum atau advokasi hukum dalam pengawasan pemilu, di mana ini menjadi semacam penguat bagi kinerja pengawasan partisipatif agar dalam pelaksanaan pengawasan itu ya semakin mantap karena tidak takut berhadapan dengan hukum karena akan mendapatkan layanan advokasi hukum yang diperlukan. Nah, layanan advokasi hukum itu bisa berupa layanan litigasi maupun non litigasi. Itu semuanya dilakukan oleh unit kerja Bawaslu dari tingkat pusat sampai kabupaten kota. Jadi ketika ada suatu upaya pengawasan oleh Bawaslu maupun masyarakat, yang mana ini juga sedikit banyak ada terjadi gesekan atau ketidakpuasan dan itu berkaitan dengan hukum-hukumnya, nanti ini bisa ada semacam backup untuk menguatkan kinerja pengawasan sekaligus agar pelayanannya supaya lebih berkualitas. Jadi Bawaslu juga aktif akan mendampingi menggunakan peraturan Perbawaslu 6 tahun 2023 tersebut. Sampai sehingga akhirnya sistem pemerintahan demokrasi itu tercapai sampai sehingga pemilu serentak yang berintegritas ya. Nah, harapan-harapannya Bu ke depan? Ya, harapan-harapannya saya pikir infrastruktur demokrasi sudah cukup siap. Ya, cuma tinggal bagaimana lembaga-lembaga kontribusi masing-masing
stakeholder di dalamnya, dari pemerintah, dari masyarakat, dan juga lembaga kayak macam Bawaslu, KPU itu setia pada tugas pokok dan wewenangnya ya dalam menjalankan alur demokrasi ini. Insya Allah juga kalau masing-masing pihak paham mengenai peran dan fungsinya, saya yakin insya Allah juga bisa meminimalisir potensi-potensi permasalahan pemilu. Jadi kalau semua pihak pada alurnya yang tepat, ini juga masyarakat juga ini menjadi sarana edukasi yang baik bagi masyarakat cara berdemokrasi yang cerdas, yang berintegritas. Secara substansi, kenapa sih ada sengketa proses? Ini kemudian yang pertama, urgensinya itu ada pada Bawaslu atau pengawas pemilu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Itu dalam rangka memberikan perlindungan hak bagi setiap masyarakat wabil khusus peserta pemilu. Karena yang menjadi subjek delikti dalam sengketa proses itu adalah peserta pemilu itu sendiri, ataupun itu partai politik peserta pemilu, ataupun itu bakal calon anggota DPR, DPRD, calon anggota DPR, DPRD, ataupun bakal calon ataupun calon anggota DPD, pasangan calon yang menjadi subjek, ataupun itu ada sebagai pemohon. Sebagai termohon itu KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Di daerah lain misalnya di daerah lain yang memiliki ada pemilihan kepala daerah, sayangnya di Jakarta Utara tidak ada pemilihan kepala daerah terkhusus. Mungkin nanti ya ketika ikan pindah ada wali kota Jakarta Utara yang dipilih secara langsung, sehingga Badan Bawaslu Jakarta Utara menangani sengketa proses. Kemudian ada peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2022. Jadi ini mengatur teknis pengawasan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu sama anggota DPR, DPRD, dan juga mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2022. Nah, lalu ada juga sudah cukup banyak, tapi kayak poin saya yang terkini itu ada yang Perbawaslu nomor 6 tahun 2023 tentang layanan advokasi pemilu. 8 tahun 2022. Terus Perbawaslu nomor 9. Ini dulu. Yang Perbawaslu nomor 8 ini mengatur tentang pelanggaran pemilu.